Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Apakah tadi sudah sarapan? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang berangkat lebih awal? Saya Ibu. Oh ya, Mbak Viola dipimpin doanya. Dengan sifat sempurna supaya kita masing-masing berdoa. Amin, alhamdulillah. Nah, sekarang dirapikan dulu bajunya, tempat duduknya, biar enak kalian belajar. Sudah? Nah, sekarang untuk menambahkan rasa nasionalisme sebagai anak generasi penerus bangsa, Ibu mau meminta kalian untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk, siapa yang memimpin? Ya, Mbak Nia maju. Kawan-kawan kita berdiri. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih, silahkan duduk Mbak Nia. Teman-teman berduduk. Nah, sekarang tengok sekeliling kalian, tempat duduknya ada yang kosong tidak? Apakah ada yang kosong? Siapa? Helin. Kenapa Mbak Helin? Sakit. Oh, lagi sakit. Baik. Sekarang Ibu periksa satu-satu dulu ya. Mas Dika. Hadir Bu. Hadir. Mbak Tania. Hadir Bu. Mbak Viola. Hadir Bu. Mbak Ulan. Hadir Bu. Oke, berarti di sini ada semua ya. Baik. Apakah kalian masih semangat? Masih. Untuk menambah semangat lagi, kita tepuk semangat dahulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Tadi anak-anak sudah membaca literasi? Sudah. Sudah. Apa yang kalian baca? Masih kancil. Dongeng si kancil, terus? Ada lagi? Baca sama kerang. Oh, baca sama kerang. Oke, jadi kebiasaan literasi itu supaya anak-anak gemar membaca, nanti wawasannya luas, bisa membaca di daerah-daerah, di tempat-tempat umum, misalnya di bis, nanti kalau ada koran dibaca bisa di rumah seperti majalah atau koran yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 1. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat daftar pertanyaan mengenai teks bacaan yaitu musyawarah. Nah, apakah kalian tahu? Apa anak-anak tahu kabut asap? Tahu. Apakah sering menjumpainya? Ya, di mana? Pembakaran sampah berarti di sekeliling rumah ya. Apakah kabut asap itu berbahaya? Berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan sesak nafas. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang ketiga,
Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Sekarang Ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Dihitung dari misal 1, 2, 1, 2. Dimulai dari Kak Bella. 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang yang dapat nomor 1 bergabung dengan kelompok 1 yang lainnya. Yang kelompok 2 bergabung dengan angka 2 yang lainnya juga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan gambar pada kalian. Coba diamati dulu gambarnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, Kenapa gambarnya ada kabutnya? nah, ini sebenarnya bukan kabut anak-anak. Ini bukan kabut seperti daerah yang dingin. Kalau daerah yang dingin itu kabut dari dataran tinggi ya. Nah, kalau ini tuh kabut yang ada di sini adalah kabut asap. Ada lagi? Ada. Apa penyebab kabut asap? Nah, betul sekali. Ya, aku kasih gambar lainnya. Nih, penyebabnya adalah bencana kabut asap yang terjadi seperti gambar di samping adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini menimbulkan bencana kabut asap yang sangat mempengaruhi masyarakat dan sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Nah, seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan di Kalimantan. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku siswa halaman 105. Halaman 105 ya. Ada bacaan teks yang berjudul apa? 9 Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, sekarang Ibu minta kalian berkelompok membaca dalam waktu Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut? Dapatnya betul sekali. Kemudian bahaya kabut asap. Yang ketiga, cara melindungi diri dari kabut asap. Betul sekali. Nah, adakah kosakata yang belum kalian tidak tahu? ada Apa? akut, Ada lagi? infeksi, Ada lagi? kronis, alergi. Alergi. Nah, sekarang Ibu kasih tahu ya. Akut adalah timbul secara mendadak dengan cepat membusuk. Kemudian infeksi, masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Kronis terus-menerus berlangsung, dan alergi artinya perubahan reaksi tubuh terhadap penyakit. Nah, sekarang dalam bacaan tersebut memang bahwa di musim kemarau akan sering terjadi kebakaran karena suhu tinggi atau udara panas menyebabkan kekeringan yang akan nantinya menimbulkan kebakaran lahan dan munculnya kabut asap, contohnya di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, untuk menambah informasi, sekarang anak-anak secara berkelompok mengerjakan tabel pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jangan lupa ada tanda tanya agar betul ya. Nah, nanti kalian secara berkelompok saling bertanya jawab. Misal kelompok 1 tanya jawabnya sama kelompok 2, kelompok 2 tanya jawab kelompok 1. Baik, nah sekarang dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Nanti kalau ada yang tidak tahu bisa tanya ibu ya, caranya bagaimana. Ibu kasih tahu contohnya ya, misal kata tanya apa. Pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan dan lahan. Contohnya seperti itu ya, sama juga seperti siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bisa dilanjutkan.
kelompok 1 nanti urutannya nomor 1, 2. Kelompok 2 juga iya ya, anggotanya 1 dan 2. Oke, sekarang ibu akan memanggil kelompok 1 nomor 1 untuk memajukan hasil diskusinya. Kata tanya apa, siapa, dan di mana. Jadi silakan maju ke depan. Apa? 1. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan dan lahan. 2. Apa saja zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap? Zat berbahaya yang terkandung dalam kabut asap adalah ozon, O3, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO2, dan nitrogen oksida NO3. Apa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran? Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kebakaran mematikan titik-titik kebakaran. 4. Apa penyebab indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya yang sudah sangat tinggi atau tidak sehat? Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan penyebab debu atau partikel hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel hasil kebakaran seperti jelaga, saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori saluran pernafasan. Siapa? 1. Siapa yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran? Pemerintah yang sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. 2. Siapa yang berdampak kabut asap di Jambi? 2. Semua orang baik, orang yang kondisinya sehat maupun yang tidak sehat. Siapa yang jiwanya terancam bencana kabut asap? Bencana kabut asap dapat mengancam orang yang memiliki riwayat sakit pernafasan, anak-anak, dan balita. Siapa yang akan lebih mudah mengalami masalah kesehatan akibat kabut asap? Orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Di mana terjadi kabut asap? Terjadi kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana kita harus selalu memakai masker? Kita harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau ke gedung. Di mana kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas? Kita harus menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Baik, terima kasih. Sudah Mbak Viola. Tepuk tangan buat Mbak Viola. Sekarang kata tanya bagaimana dan mengapa. Ibu panggil kelompok 2 nomor 2. Silakan maju dipresentasikan. Kata tanya bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap? Usaha pemerintah untuk mengatasi bencana kabut asap dan mematikan titik-titik kebakaran. Bagaimana indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya? Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Hindari aktivitas di luar rumah atau gedung, selalu memakai masker, minum air putih lebih banyak, segera lakukan perilaku hidup bersih seperti HBS dan cuci buah sayur sebelum dikonsumsi. Bagaimana cara melakukan perilaku hidup bersih sehat BPS? Dengan makan makanan bergizi, banyak minum, konsumsi buah, jauhi merokok, dan istirahat cukup. Mengapa terjadi bencana kabut asap? Bencana kabut asap terjadi karena kebakaran hutan dan lahan. Mengapa partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan? Partikel yang mengotori sistem pernafasan karena partikel ini sangat halus. Mengapa kita harus minum air putih lebih banyak dari sehari? Kita harus minum air putih lebih
lebih banyak dan lebih sering supaya debu atau partikel yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Mengapa kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seorang sudah hina dan mengalami kesulitan pernapasan? Kemampuan pekerjaan paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan pernapasan. Baik, terima kasih Mbak Ula. Silakan duduk. Tepuk tangan ke Mbak Ula. Nah, apakah semua sudah benar? Sudah tahu ya? Baik, sekarang kita simpulkan bareng-bareng, yaitu contohnya secara bersama-sama itu bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kabut asap. Contohnya di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Dapat mengganggu kesehatan semua orang, mengancam jiwa, iritasi mata hidung, dan memperburuk penyakit asma dan paru-paru. Dan menggunakan masker, kurangi aktivitas luar, minum air putih, dan lain-lain. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya dulu, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Membuat kata tanya apa, siapa, bagaimana, berdasarkan teks, kabut asap, dan cara mengatasinya. Jadi, apakah ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Nah, sekarang sebelum tutup, besok di pertemuan selanjutnya kita akan belajar pembelajaran 2, yaitu ciri-ciri karya gambar cerita. Anak-anak bisa belajar di rumah mempelajari materi tersebut dengan dibantu oleh orang tua. Baik, pesan yang dapat kita ambil hari ini adalah jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Jangan lupa minum air putih yang banyak, buah-buahan, sayur-sayuran. Baik, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Yuk, si ketuanya memimpin berdoa. Kita sempurna dan layaknya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.